Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikila Anahid, NIM 202101010027. Di sini saya mau menjelaskan pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Sehingga konsep demokrasi adalah rakyat berkuasa. Government of rule by people. By the people. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil mereka yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan bebas. Mungkin hanya itu sekilas dari penjelasan demokrasi. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Wildan, NIM saya 202101010026. Saya salah satu perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Warga negara dapat menyampaikan kepada pejabat seperti lurah, camat, bupati, anggota DPRD atau DPR atau bahkan presiden, baik melalui pembicaraan secara langsung lewat surat, lewat media massa, lewat penulisan buku, atau melalui wakil-wakilnya di DPRD dan lain-lain. Nomor 2, kebebasan berkelompok. Kebebasan berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan, dan kelompok-kelompok lain. Demokrasi menjamin kebebasan warga negara untuk berkelompok, termasuk membentuk partai baru maupun mendukung partai apapun. Tidak ada lagi keharusan mengikuti ajakan dan intimidasi pemerintah. Demokrasi memberikan alternatif yang lebih banyak dan lebih sehat bagi warga negara. Itu semua karena jaminan bahwa demokrasi mendukung kebebasan berkelompok. Yang nomor 3, kebebasan berpartisipasi. Dibagi menjadi 3. Yang A, pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR atau DPRD maupun pemilihan presiden. Yang B, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah. Yang C, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik, mulai dari lurah, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, hingga presiden sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku. Yang nomor 4, kesetaraan antar warga. Kesetaraan memberikan tempat bagi setiap warga negara tanpa membeda-bedakan etnis, bahasa, daerah, ras maupun agama untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan diperlakukan sama di depan hukum tanpa kecuali kedaulatan rakyat. Nilai-nilai kesetaraan perlu dikembangkan dalam semua sektor pemerintahan dan masyarakat. Yang nomor 5, rasa percaya. Rasa percaya antar politisi merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan akan sulit berkembang bila rasa percaya satu sama lain tidak tumbuh. Jika rasa percaya tidak ada, maka besar kemungkinan pemerintah akan kesulitan menjalankan agenda karena lemahnya dukungan sebagai akibat dari kelangkaan rasa percaya. Yang nomor 6, kerjasama. Kerjasama diperlakukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam hal kebajikan. Sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Mahfudi, NIM 20210101047 akan menjelaskan tentang nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat. Ada beberapa karakteristik publik dan privat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi anggota masyarakat yang independen. Kedua, memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik. Yang ketiga, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu. Yang keempat, berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Dan yang terakhir, yang kelima, mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional secara sehat. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pendidikan demokrasi. Maksud pendidikan demokrasi. Menurut UNESCO, maksud pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan eksistensi manusia dengan jalan mengilhaminya, dengan pengertian martabat dan persamaan, saling mempercayai, toleransi, penghargaan pada kepercayaan dan kebudayaan orang-orang lain, penghormatan pada individualitas, promosi, peran aktif dalam semua aspek kehidupan sosial, dan kebebasan ekspresi, kepercayaan, dan beribadat. Rosada berpendapat bahwa sekolah demokratis merupakan sekolah yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktik-praktik demokrasi itu terlaksana, seperti perlibatan masyarakat dalam membahas program-program sekolah dan prosedur pengembalian keputusan, juga memperhatikan berbagai aspirasi publik, serta dapat dipertanggungjawabkan implementasinya kepada publik. Yang kedua yaitu tujuan kurikulum. Demokrasi menurut UNESCO yaitu meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokratis, berbagai bentuk pemerintah yang demokratis, lembaga-lembaga politik, demokrasi dalam praktik, dan masalah-masalah demokrasi, khususnya di Asia Pasifik. Yang kedua, menanamkan sikap-sikap dan nilai-nilai yang mengembangkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat tingkah laku demokrasi. 3. Strategi pengembangan pendidikan demokrasi, yaitu suatu demokrasi harus berlaku di tempat-tempat pembelajaran seperti sekolah dan kelas-kelas pendidikan luar sekolah. Pendidikan untuk demokrasi adalah proses yang berlanjut secara tepat, diperkenalkan di semua jenjang dan semua bentuk pendidikan melalui pendekatan terpadu atau melalui kursus-kursus mata pelajaran khusus. Penafsiran demokrasi yang kaku dan eksklusif hendaknya dihindari. Kawasan Asia Pasifik secara budaya kaya dalam musik, seni, tari, tarian, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Fatona, NIM 2021010100028. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu hal yang harus didapatkan oleh setiap warga negara, baik itu kewenangan maupun kekuasaan akan suatu hal, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun hak dan kewajiban warga negara sudah tercantum pada UUD 1945 pada pasal 27 ayat 1 yang berisi menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 menetapkan hak warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, baik itu secara lisan maupun tulisan. Pada pasal 29 ayat 2 menetapkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Pasal 30 ayat 1 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus memenuhi kewajiban kita terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan hak warga negara kita. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah ucap, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.